Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa'dah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan, kesehatan, kehidupan, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ansor yang mudah-mudahan di tempat ini Allah selalu turunkan rahmat, taufik, hidayahnya untuk terus kita bisa melaksanakan segala perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita kebenaran melalui para sahabat tabi'in, tabi'in, para ulama, sehingga pada saat sekarang ini kita mengenal mana namanya Islam, iman atau percaya kepada Allah dan seterusnya sesuai rukun iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini. Yang pertama di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah kita mengetahui seluruh nikmat yang kita rasakan merupakan pemberian Allah semata, yang jika kita menghitung-hitungnya kita tidak akan mampu menentukan jumlahnya walau dengan alat yang paling canggih sekalipun. Maka oleh sebab itu dilanjutkan di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat kedua,
Dan ketiga, Allah perintahkan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang benci kepadamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita semua yang sedang berkurban ataupun yang belum berkurban ataupun yang enggan berkurban, maka mari kita perhatikan nasihat di bawah ini yang sekaligus sebagai inti khutbah kali ini. Yang pertama, jika kita enggan berkurban, ingatlah bahwa harta benda yang kita miliki, bahkan jiwa dan raga yang kita miliki, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pantaskah semuanya adalah milik Allah? Kita sebagai hambanya, seorang pemiliknya, minta untuk berkurban, kita enggan. Padahal Allah sudah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh apapun yang ada di langit semuanya, dan apapun yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Maka kalau sang pemiliknya minta, memerintahkan kita, lantas pantaskah dalam diri kita ada rasa enggan atau menolak perintah tersebut? Tentu tidak ada pantas-pantasnya. Bahkan di dalam surah Al-Lail ayat 13, Allah juga berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang memiliki, kepunyaan kamilah akhirat dan dunia ini. Negeri akhirat milik Allah, dunia secara keseluruhan pun juga milik Allah. Maka marilah, kalau kita memiliki kemampuan, berkurbanlah. Yang kedua, jika kita juga masih enggan untuk berkurban atau pelit terhadap harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ingatlah harta benda yang kita miliki atau harta benda yang kita makan siang dan malam, semuanya akan menjadi kotoran yang menjijikkan. Kemudian harta benda yang kita simpan, yang kita pelit-pelitkan atau yang kita bakhilkan, maka tidak akan ada manfaatnya ketika kita telah binasa. Bahkan Allah nanti di akhirat akan menjadikan jalan kesukaran bagi kita yang membakhilkan harta benda kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Lail ayat 8 sampai 10, wa amma man bakhila wastaguna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Kemudian yang ketiga, jika kita masih enggan untuk berkurban, ingatlah Allah tidak memandang rupa dan harta yang dititipkan kepada kita, tetapi Dia memandang hati kita yang bersih dan amal-amal baik yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat hati-hati kita yang bersih, tulus kepada Allah. Kemudian Allah juga memandang
amal-amal perbuatan yang baik-baik yang kita lakukan. Yang keempat, jika kita juga masih enggan untuk berkurban, padahal kita diberikan kemampuan, ingatlah sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya, barang siapa yang memiliki kemampuan namun tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekat ke tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kelima, jika kita masih enggan juga untuk berkurban, padahal kita diberikan kemampuan, ingatlah bahwa semua harta benda yang dititipkan Allah kepada kita, semuanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah At-Takasur ayat 8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Yang artinya, kemudian pasti kamu akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di atas dunia ini. Yang terakhir atau yang keenam, jika kita telah mendengar yang 5 tadi, kemudian masih ada rasa enggan atau tidak mau taat kepada Allah, maka mari kita perhatikan firman Allah di dalam hadis kudusinya yang berbunyi, "Innani anallahu la ilaha illa ana, man lam yasbir alal bala'i walam yashkur li ni'mai walam yarda bi qada'i falyakhruj min tahtis sama wal yatlub rabban siwaya." Yang artinya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Maka kemana kita akan mencari Tuhan kalau kita tidak mau melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan Allah? Bagi saudara-saudari kita yang berkurban pada tahun ini, marilah kita doakan, mudah-mudahan kurban-kurban seluruh umat muslimin di seluruh antero dunia, baik kaum muslimin maupun muslimat, ya Allah, dengan keridhaan-Mu terimalah segala kurban mereka dan berikanlah kepada mereka keridhaan-Mu ya Allah, karena mereka berkurban insyaallah semata-mata ingin mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang belum berkurban juga mari kita berdoa, ya Allah, saudara-saudari kami yang belum mampu berkurban, berikanlah kemampuan ya Allah, sehingga ia mampu melaksanakan salah satu syariat-Mu, yaitu syariat berkurban yang dilaksanakan dalam 1 kali setahun. Yang selanjutnya, yang masih enggan dalam hatinya ya Allah untuk melaksanakan kurban padahal Engkau titipkan kemampuan dalam dirinya, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berikanlah petunjuk taufik di dalam hatinya sehingga ia luluh untuk berkurban semata-mata menjalankan syariat-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بالملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ووحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبنا وقلوبهم أجمعين بحق محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على سيدنا اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد.